Pernah nggak kita punya rencana yang bagus, struktur organisasi yang rapi, tapi pada pelaksanaannya tetap gagal? Masalahnya bukan terletak pada rencana atau organisasinya, melainkan pada manusianya. Apa gunanya rencana dan struktur organisasi kalau orang-orangnya tidak mau bergerak? Halo semuanya, perkenalkan saya Safira Trianggreni dengan program studi Administrasi Publik. Saya merupakan mahasiswa dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Dalam manajemen terdapat 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Biasanya disingkat dengan POAC. Planning adalah proses merencanakan tujuan serta langkah yang akan dilakukan. Organizing merupakan kegiatan membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada setiap anggota agar pekerjaan berjalan teratur. Setelah perencanaan dan pembagian tugas selesai, tahap yang paling penting adalah actuating, yaitu proses menggerakkan, mengarahkan, dan memotivasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan tugas sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tanpa actuating, rencana dan pembagian tugas hanya akan menjadi konsep, sehingga keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan melalui fungsi actuating. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip manajemen yang sangat penting, yaitu penggerakan atau actuating. Actuating atau penggerakan adalah fungsi manajemen yang berfokus pada menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, dan membimbing sumber daya manusia agar mau dan mampu melaksanakan tugas sesuai rencana dan struktur organisasi yang telah ditetapkan. Nah, actuating tidak hanya berkaitan dengan memberi perintah, tetapi lebih kepada membangun kemauan dan kesadaran agar setiap individu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, actuating menjawab pertanyaan bagaimana seorang pemimpin membuat anggotanya mau bekerja secara sukarela dan efektif. Jerzy Erteri mengatakan dalam bukunya Principles of Management bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha perorganisasian dari pihak pimpinan. Istilah actuating berasal dari bahasa Inggris yang artinya menggerakkan atau mendorong seseorang untuk bekerja. Dalam konteks manajemen, actuating berkaitan dengan upaya seorang pimpinan dalam menggerakkan manusia sebagai pelaksana agar rencana dan struktur organisasi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara nyata. Dalam bahasa Inggris, terdapat beberapa istilah yang maknanya hampir sama dengan actuating, karena semuanya sama-sama berhubungan dengan usaha menggerakkan orang lain. Meskipun demikian, masing-masing istilah memiliki penekanan makna yang berbeda, sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya. Yang pertama ada directing, berarti menggerakkan orang lain melalui pemberian pengarahan yang jelas. Fokus utama directing adalah memberikan petunjuk tentang apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara melakukannya, dan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa directing yang baik, anggota dapat bekerja tanpa arah yang jelas. Yang kedua, actuating. Actuating sendiri merupakan proses menggerakkan orang lain dalam pengertian yang paling luas dan menyeluruh. Actuating tidak hanya mencakup pengarahan, tetapi juga melibatkan kepemimpinan, motivasi, komunikasi, serta pengawasan. Oleh karena itu, actuating menjadi tahap penting yang menentukan apakah perencanaan dan perorganisasian benar-benar dapat diwujudkan. Yang ketiga, leading. Leading adalah cara menggerakkan orang lain dengan menempatkan diri sebagai teladan di depan. Dalam leading, pemimpin memengaruhi anggota melalui sikap, perilaku, dan contoh nyata. Pendekatan ini menekankan keteladanan sehingga anggota terdorong untuk mengikuti bukan karena terpaksa, melainkan karena kepercayaan. Yang keempat, commanding. Commanding berarti menggerakkan orang lain dengan menggunakan unsur perintah dan paksaan. Cara ini mengandalkan kekuasaan dan wewenang pimpinan. Secara kritis,
Commanding dapat efektif dalam situasi tertentu, seperti keadaan darurat. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, dapat menurunkan motivasi dan rasa tanggung jawab anggota. Selanjutnya yang kelima, motivating. Motivating adalah menggerakkan orang lain dengan memberikan dorongan dan alasan yang kuat mengapa suatu pekerjaan harus dilakukan. Motivating menekankan aspek psikologis sehingga seseorang bekerja dengan kesadaran dan kemauan sendiri, bukan semata-mata karena perintah. Secara kritis dapat disimpulkan bahwa actuating merupakan konsep yang paling komprehensif karena mencakup berbagai cara untuk menggerakkan orang lain, mulai dari pengarahan, perintah, hingga pemberian motivasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menerapkan actuating secara seimbang dan manusiawi. Bukan hanya mengandalkan kekuasaan, tetapi juga memahami kebutuhan dan potensi anggotanya. Selanjutnya, tujuan actuating. Tujuan actuating dalam organisasi merupakan suatu usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat anggota organisasi atau bawahan tahu akan pekerjaannya, sehingga tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tindakan dalam actuating terbagi menjadi 3 tahap, yaitu 1. Memberikan semangat, motivasi, inspirasi, atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemauan para petugas untuk bekerja dengan baik. Tindakan ini disebut juga dengan motivating. Nah, yang kedua, pemberian bimbingan lewat contoh-contoh tindakan atau teladan. Tindakan ini disebut juga dengan leading, yang meliputi beberapa tindakan seperti pengambilan keputusan, mengadakan komunikasi agar terdapat bahasa yang sama antara pimpinan dan bawahan, memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompok dan memperbaiki sikap, pengetahuan, serta keterampilan bawahan. Nah, yang ketiga, pengarahan atau directing, yang dilakukan dengan memberikan petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Segala sasaran dan perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, fungsi actuating. Dalam manajemen, fungsi actuating terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama, memengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut. Yang kedua, menaklukkan daya tolak orang-orang. Yang ketiga, membuat orang-orang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik. Yang keempat, memelihara kesetiaan pada pimpinan, tugas, dan organisasi tempat mereka bekerja. Yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab seseorang terhadap masyarakat. Actuating merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena orang-orang dalam organisasi mungkin memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Agar kepentingan tersebut tidak saling berbenturan dan menjadi masalah, maka pimpinan organisasi harus dapat mengarahkannya agar mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya, unsur-unsur actuating. Nah, dalam actuating terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, kepemimpinan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pengarahan dan bimbingan. Pada konteks yang pertama, kita akan membahas tentang motivasi. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang mau bekerja. Nah, terdapat beberapa teori motivasi dalam actuating. Yang pertama, model tradisional. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Yang pertama, model tradisional, di mana model ini menunjukkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan intensif untuk mengacu pekerja atau anggota organisasi untuk bekerja. Nah, jadi semakin tinggi upahnya, maka seseorang pekerja akan semangat untuk bekerja. Yang kedua, model hubungan manusiawi, di mana menurut Altenmayo bahwa seringkali karyawan mengalami kebosanan akibat pekerjaan dan tugas yang rutin,
Sehingga kebosanan tersebut tentu saja dapat menurunkan motivasi. Oleh karena itu, karyawan perlu diberi motivasi melalui pemenuhan kebutuhan sosial dan membuat mereka dapat bekerja di organisasi. Selanjutnya yang ketiga, model sumber daya manusia, di mana menurut Maslow menyatakan bahwa pekerja tidak hanya dimotivasi dengan pemberian uang ataupun pemenuhan kebutuhan sosial, akan tetapi pekerja perlu dimotivasi dengan memenuhi kebutuhan untuk berprestasi seolah pekerjaan yang baik, di mana mereka akan merasa puas ketika mendapatkan prestasi pekerjaan yang baik, lalu diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pemenuhan keputusan dan juga pelaksanaan tugas. Nah, itu dia beberapa teori dari motivasi dalam actuating. Adapun dalam memberikan motivasi, terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dalam metode langsung adalah metode motivasi material atau non-material yang diberikan secara langsung kepada seseorang untuk pemenuhan dan kepuasannya. Motivasi dapat berupa pujian, penghargaan, bonus, dan kepercayaan dari pimpinan. Nah, metode tidak langsung berarti dengan memberikan fasilitas dengan maksud untuk mendukung semangat kerja dan kelancaran tugas. Contohnya, dengan memberikan ruangan kerja yang nyaman, pencipta suasana dengan kondisi kinerja yang baik supaya pekerja termotivasi untuk bekerja lebih baik. Nah, itu dia metode yang dapat diberikan dari pimpinan untuk bawahan. Selanjutnya, unsur yang kedua yaitu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan. Seorang pemimpin yang melaksanakan aktivitas manajerial disebut juga dengan manajer, di mana manajer di sini memiliki beberapa peran di antaranya. Yang pertama, antarpersonal. Antarpersonal berperan sebagai pendampingan dan penghubung. Yang kedua, informasional, yang berperan sebagai pemantau, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga, pengambilan keputusan, di mana berperan mencari peluang, membuat perubahan, dan sebagai penyelesaian masalah. Nah, seorang manajer juga diharapkan memiliki keahlian di antaranya, di mana keahlian teknis, yaitu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Selanjutnya, keahlian personal, kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selanjutnya, keahlian konseptual, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi rumit. Seorang pemimpin dalam actuating tidak hanya memberi perintah, tetapi memberi contoh, bersikap adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi dalam actuating berfungsi untuk menyampaikan instruksi, arahan, informasi secara jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Komunikasi yang baik bersifat dua arah. Artinya, pimpinan juga mau mendengar masukan dari anggotanya. Adapun tujuan dari komunikasi yaitu 1. Perubahan sosial, 2. Perubahan sikap, 3. Perubahan perilaku, 4. Perubahan pendapat. Adapun fungsi dari komunikasi yaitu 1. Untuk memberikan informasi, 2. Untuk mendidik, 3. Untuk menghibur, 4. Untuk mempengaruhi. Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan dari actuating, di mana seorang manajer atau seorang pemimpin yang mampu untuk mengomunikasikan visi misi perusahaan dengan baik, maka dia akan mampu untuk menggerakkan atau mendorong bawahannya agar mereka dengan sukarela bekerja demi mencapai tujuan sesuai rencana. Nah, selanjutnya faktor yang keempat yaitu pengarahan dan bimbingan. Nah, pengarahan dan bimbingan adalah proses membantu anggota agar dapat melaksanakan tugas dengan benar dan berkembang lebih baik.
Nah, dalam actuating, kesalahan anggota bukan langsung disalahkan, tetapi dibimbing dan diperbaiki. Nah, jadi faktor-faktor itulah yang membentuk actuating. Nah, biar nggak cuma teori dan kebayang di dunia nyata, sekarang kita lanjut ke contohnya ya. Sebagai contoh nyata penerapan fungsi actuating, saya akan menjelaskan penerapannya dalam bentuk kelompok diskusi mahasiswa. Dalam kelompok diskusi ini, saya sebagai ketua kelompok telah menyusun perencanaan mengenai topik diskusi serta membagi peran kepada setiap anggota, seperti moderator, pencatat, dan penyaji materi. Namun, agar diskusi dapat berjalan aktif dan terarah, diperlukan fungsi actuating atau penggerakan. Pada konteks motivasi, sebagai ketua kelompok, saya memberikan motivasi kepada anggota dengan menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk menambah pemahaman materi serta melatih kemampuan berpikir kritis. Saya juga memberikan apresiasi kepada anggota yang aktif berpendapat agar anggota lain ikut terdorong untuk berpartisipasi. Pada konteks kepemimpinan, saya tidak hanya mengatur jalannya diskusi, tetapi juga memberikan contoh dengan bersikap terbuka, menghargai setiap pendapat, dan ikut terlibat aktif dalam pembahasan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana diskusi yang nyaman dan kondusif. Pada konteks komunikasi, sebagai ketua kelompok, saya menyampaikan aturan dan alur diskusi secara jelas, seperti pembagian waktu berbicara dan tata cara penyampaian pendapat. Saya juga membuka komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anggota untuk bertanya maupun menanggapi. Pada konteks pengarahan dan bimbingan, ketika terdapat anggota yang pendapatnya mulai keluar dari topik atau kurang tepat, saya memberikan arahan dan bimbingan secara halus agar pembahasan tetap fokus, tanpa mengurangi kepercayaan diri anggota tersebut. Oh, jadi gitu ya? Nah, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa actuating memiliki peran penting dalam menggerakkan anggota kelompok diskusi agar mau berpartisipasi aktif, bekerja sama, dan mencapai tujuan diskusi yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa bagus perencanaannya, tetapi oleh seberapa efektif manusia di dalamnya digerakkan. Disinilah peran actuating menjadi kunci utama. Dengan actuating yang tepat, tujuan organisasi dapat diwujudkan secara nyata.